Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Pratama dari Prodi Pendidikan Matematika STQ Kusuma Negara. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran jarak jauh. Metode yang saya gunakan adalah video based learning, di mana nanti saya akan memberikan video pembelajaran yang berisi materi kepada siswa. Kemudian setelahnya dilanjutkan dengan diskusi ataupun tanya jawab melalui grup chat seperti WhatsApp. Di video ini kita akan membahas tentang materi turunan. Nah, kita bahas dari definisinya dulu. Misalnya di sini ada kurva Y sama dengan fx, di mana kurva ini dilalui oleh sebuah garis, ya. Nah, kita anggap di sini misalnya titik 1 dan titik 2, di mana di titik 1 ini koordinatnya absisnya adalah x dan koordinatnya adalah fx. Nah, dari titik 1 ke titik 2 ini punya jarak, ya kan? Nah, kita anggap jaraknya ini adalah delta x. Maka di sini koordinatnya jadi x plus delta x f x plus delta x gitu ya. Nah, sekarang misalnya dari garis ini mau kita cari nilai gradiennya. Gradien itu rumusnya adalah delta y per delta x. Ya udah, delta y berarti y2 dikurang y1, delta x ya x2 dikurang x1 gitu ya. Berarti di sini bisa kita tulis, nah kayak gini ya. Nah, kemudian gimana nih kalau misalnya kita mau bikin si delta x atau jarak dari titik 1 ke titik 2 ini jadi semakin dekat sampai dia nilainya hampir 0. Nah, kalau misalnya kayak gini, garisnya bukan lagi jadi garis yang memotong kurva gitu ya, tapi garis yang menyinggung kurva. Nah, gradiennya gimana? Gradiennya sama aja, tapi delta x-nya jadi mendekati 0. Maka bisa ditulis jadi M sama dengan limit delta x mendekati 0 dari gradien yang tadi. Nah, atau kalau misalnya ini mau kita ganti delta x-nya jadi H, jadi kayak gini ya. Nah, jadi kayak gini, dimana ini itu sama dengan gradien dari garis singgung gitu ya. Atau ini adalah dy per dx gitu ya. Yang merupakan turunan pertama dari fungsi fx gitu. Nah, sekarang contohnya misalnya di sini ada fungsi y sama dengan mx plus c. Kita mau cari gradiennya gimana? Nah, kalau misalnya kita lihat ini kan merupakan persamaan dari garis lurus gitu ya, dimana gradiennya adalah yang m. Nah, sekarang kita mau buktikan dengan turunan yang tadi. Nah, di sini berarti dy per dx sama dengan fx plus h gitu kan. Nah, berarti di sini kalau misalnya fx-nya sama dengan mx plus c, maka kalau fx plus h adalah m dikali dengan x plus h gitu kan, ditambah c kemudian dikurangi dengan fx-nya ya ini gitu kan. Ah iya lupa. Di sini ini adalah limit h mendekati 0 gitu ya. Nah, berarti di sini limit h mendekati 0
dari mx plus mh plus c min mx min c per h. Ini udah, ini mx dikurang mx habis, kemudian c min c habis, sisanya tinggal limit h mendekati 0 dari mh per h gitu kan. Ya udah, ini h-nya tinggal dicoret sehingga turunannya adalah m gitu ya. Jadi di sini dy per dx sama dengan m gitu. Nah, berikutnya misalnya y sama dengan x kuadrat. Nah, ya udah. Kalau kita pakai definisi yang tadi sama ya, berarti dy per dx sama dengan limit h mendekati 0 Nah, ini kalau kita jabarkan jadinya kayak gini kan. Nah, di sini tinggal lihat x kuadrat dikurang x kuadrat, yes. Berarti sisanya kayak gini kan. Nah, ini tinggal coret, h-nya coret, yang ini h-nya coret sama ini, jadi sisanya 2x plus h. Nah, kalau dimasukin h mendekati 0, ya udah berarti sisanya tinggal 2x. Nah, jadi di sini kita tahu gradien atau turunan pertama dari y sama dengan x kuadrat itu adalah 2x. Nah, bedanya sama yang garis tadi apa? Kalau garis yang tadi gradiennya konstan, artinya langsung nilai gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kurva, di sini ada variabelnya. Artinya apa? Ya, artinya gradiennya berubah-ubah tergantung dari nilai x yang dimasukin. Misal contohnya, nah, kurva x kuadrat itu bentuknya kayak gini kan. Nah, kemudian kita misalnya ambil titik di sini min 2 dengan 2. Nah, pasti gradien dari garis singgung di min 2 dengan gradien garis singgung di 2 itu akan beda ya. Nah, ini misalnya kita ambil x-nya min 2 ini 2, kira-kira garis singgungnya kayak gini. Nah, berarti untuk garis singgung yang ini ya masukin aja negatif 2 ke sini. Berarti gradien garis singgungnya adalah negatif 4. Ya, kalau yang ini gradien garis singgungnya adalah 4. Nah, sekarang gimana misalnya kalau dia fungsinya pangkat n? Misalnya y sama dengan x pangkat n. Nah, kita harus tahu dulu nih. Misalnya untuk a plus b pangkat 2 itu jadinya apa? A kuadrat plus 2ab plus b kuadrat gitu kan. Kemudian kalau a plus b pangkat 3, a pangkat 3 plus 3a kuadrat b plus 3ab kuadrat plus b pangkat 3 gitu kan. Kemudian kalau misalnya pangkat 4, ya tinggal pakai segitiga Pascal gitu kan. Jadi A pangkat 4 plus di sini 4A pangkat 3 B ditambah titik-titik-titik sampai nanti dia akhirnya adalah 4AB pangkat 3 plus B pangkat 4 gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya pangkat 5 dan seterusnya juga sama. Nah, berarti kalau misalnya pangkat n gimana nih? A plus B pangkat n. Ya udah, dia jadinya adalah A pangkat n plus n dikali A pangkat n min 1 B ditambah titik-titik-titik sampai nanti di akhirnya jadi n dikali A B pangkat n min 1 ditambah B pangkat
N gitu ya. Nah, berarti untuk turunan pertamanya adalah limit H mendekati 0 dari ini X pangkat N yang ini kan, kalau dijabarin. Di sini kan dia soalnya X plus H gitu ya, berarti kalau di sini A plus B udah tinggal kita ganti aja, jadinya X pangkat N plus N dikali X pangkat N min 1 dikali H gitu kan, ditambah titik sampai nanti dia jadi N dikali X H pangkat N min 1 plus H pangkat N gitu kan, dikurangi dengan X pangkat N dibagi dengan H gitu ya. Nah, jadinya gimana nih? Limit H mendekati 0 dari, nah ini kan X pangkat N dikurang X pangkat N, ya udah hilang gitu kan. Nah, kemudian di sini H-nya bisa dicoret, H-nya habis, kemudian yang di sini hanya kalau dicoret dia masih bersisa gitu kan, karena hanya pangkat N. Jadinya kalau misalnya ini mau kita masukin, kita anggap aja di gini, N X pangkat N min 1 ditambah titik sampai N X H pangkat min N H pangkat N min 2 ditambah H pangkat N min 1 gitu kan. Nah, ya udah, di sini karena masih ada H-nya, kalau dimasukin otomatis 0 semua. Berarti bersisa hanya N dikali X pangkat N min 1 gitu ya. Nah, jadi untuk rumus umum turunan untuk bentuk X pangkat N adalah N dikali dengan X pangkat N min 1 gitu ya. Jadi pangkatnya diturunkan ke depan, kemudian pangkat dari X-nya dikurangi dengan 1. Nah, di sini ada contoh soal, misalnya untuk nomor 1, apabila fx sama dengan x kuadrat min 1 per x plus 1, maka f aksen x sama dengan, nah ini caranya tinggal kita pakai cara yang seperti tadi ya. Langsung aja berarti di sini, nah kalau ada bentuk super x ini bisa kita ubah dulu nih bentuknya, jadi fx ini jadinya x kuadrat min X pangkat min 1 ditambah 1 gitu ya. Ya udah, berarti aksen X-nya adalah 2 pangkatnya diturunin, kemudian dikali dengan X yang pangkatnya dikurang 1 gitu ya. Ini min 1-nya turun, min kali min jadi plus pangkat min 2 gitu ya. Nah, 1 ini karena dia merupakan konstanta, maka kalau diturunkan adalah 0 gitu ya. Ya udah, berarti di sini turunan pertamanya menjadi 2x ditambah 1 per x kuadrat. Nah, untuk yang nomor 2 sama aja ya, bentuknya ya tinggal kita ubah aja dulu. Berarti y-nya sama dengan x pangkat min 1 ditambah 1 per 2 x pangkat 3 dikurangi dengan x pangkat setengah gitu ya. Nah, berarti turunan pertamanya adalah min x pangkat min 2
ditambah, nah 3 dikali setengah yaitu 3/2. X pangkat 2 min setengahnya turun, setengah X pangkat min setengah gitu ya. Nah udah, berarti ini jadinya min 1/x kuadrat ditambah 3/2 x kuadrat dikurangi 1/2 akar x gitu. Nah untuk nomor 3 caranya juga sama, cuma bedanya di sini adalah dia diganti dengan t gitu ya. Nah kemudian maksud dari d rt per dt ini adalah fungsi ini diturunkan terhadap si t. Nah kalau misalnya fungsi ini dia kan diturunkan terhadap x gitu ya. Oke, nah untuk nomor 3 coba untuk dikerjakan sendiri sebagai latihan.